Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTubeku yaitu Desi Hernawan. Nah, di video kali ini aku mau berbagi nge-share gimana sih penyebab warung kelontong seperti ini itu bangkrut. Nah, sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku. Tonton videonya sampai selesai. Nah, di zaman yang sekarang ini ya, usaha ini itu salah satu usaha yang tidak sulit, banyak dicoba oleh berbagai kalangan. Karena usaha ini itu bisa dibilang usaha yang mudah, bisa dicoba oleh semua orang ya, bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi bisnis ini tuh, warung ini tuh sama aja dengan bisnis yang lain. Harus dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, dan pengetahuan yang luas. Tanpa itu semua, warung seperti ini itu akan mudah untuk bangkrut. Nah, apa aja sih penyebab dari warung kelontong itu mudah bangkrut? Di sini aku udah catet apa aja ya. Jadi yang pertama itu adalah lokasi. Lokasi itu sangat menentukan. Kan kita sebagai pedagang itu ingin mendapatkan pembeli ya. Kalau misalnya tempatnya jauh dari keramaian dan di tempat-tempat sepi itu sangat jarang pembelinya. Misalnya kayak di dekat perumahan-perumahan mewah, biasanya orang-orang di sekitar situ itu lebih memilih untuk belanja di mall ketimbang di warung. Jadi memilih lokasi itu juga penting. Kita harus memilih yang padat penduduk atau biasanya yang di perumahan-perumahan yang biasa, bukan perumahan yang mewah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memberi hutang. Sudah tidak lazim kan kalau misalnya warung seperti ini itu memberi hutang. Kalau misalnya, apalagi kalau di kampung itu, kalau misalnya tidak dihutang itu ya jarang banget yang beli. Tapi meskipun dihutang, kita harus mempunyai catatan, jadi harus ditulis dengan terperinci. Kalau misalnya ada orang yang menghutang nih, kita harus langsung tulis. Aku juga ada contohnya buku seperti ini. Nah, ini buku hutang. Jadi aku setiap yang menghutang itu aku catat di buku ini. Jadi kan kita kalau misalnya udah agak lama atau udah hutangnya banyak, jadi kita bisa menagihnya ya. Itu udah. Selanjutnya, penyebab warung bangkrut itu yaitu kurang promosi. Nah, apa sih yang dimaksud kurang promosi ini? Biasanya kan kalau misalnya aku ini gitu untuk kita share lewat status WA ataupun status Facebook, apa aja sih yang dijual di warung kita ini. Jadi promosi ya, harus dipromosikan. Jadi biar orang-orang itu tertarik. Nah, selain dipromosikan lewat itu juga biasanya aku mengadakan COD atau sistem pengantaran barang belanjaan. Misalnya si A nih pesen lewat HP WA, jadi aku catat, nanti aku anterin gitu kan. Itu juga kan di zaman sekarang itu apa-apa serba online, jadi kadang orang itu males ya untuk pergi ke warung. Nah, selanjutnya yang keempat berarti ya, mahalnya harga dan barang yang tidak lengkap. Kan orang-orang itu biasanya mencari yang harganya agak miring ya. Beda 500 perak pun bakalan membuat orang lain itu pindah ke warung sebelah misalnya gitu kan. Jadi harga itu harus disamakan dengan warung-warung yang lain. Jadi kita jangan sampai
menjual terlalu murah ataupun menjual terlalu mahal. Jadi kalau misalnya terlalu murah itu nanti kita yang cepat bangkrut ya. Kalau misalnya terlalu mahal juga bakalan sedikit banget yang datangnya gitu kan, karena biasanya ibu-ibu nih, wah di warung A mah mahal ya, kalau di sini mah harganya beda gitu kan. Dan kelengkapan barang juga itu sangat meninjau ya. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang belanja butuh A, ada, terus butuh lagi yang lain B, misalnya butuh barang B tapi nggak ada, jadi orang itu kan jadi kayak males gitu kan. Biasanya orang itu pengennya di satu tempat itu udah lengkap gitu, ada yang dia tuju, yang dia butuhkan. Nah selanjutnya yang terakhir ini yang membuat warung itu bangkrut, keuangan yang tercampur dengan keuangan rumah. Nah apa sih maksudnya, biasanya kan apalagi nih kalau misalnya warungnya itu nyambung tempatnya dengan rumah. Biasanya kan kalau misalnya kita perlu apa-apa main ambil aja tanpa ada perhitungan. Sebenarnya mengambil barang dari warung itu boleh saja, asalkan kita jangan melewati batas ya. Ibarat dikata kita untungnya itu nggak banyak tapi kita udah ambil aja gitu kan, jadi itu memudahkan untuk bangkrut. Nah kalau misalnya biar nggak tercampur gitu kan, kita pisahkan antara uang yang khusus untuk keperluan rumah sama uang yang hasil belanja, hasil dari warung itu. Jadi biar kelihatan untung atau ruginya. Nah mungkin itu teman-teman penyebab warung bangkrut dari aku. Yang pertama adalah lokasi, kedua memberi hutang, ketiga kurang promosi, yang keempat harga mahal dan barang tidak lengkap, dan yang terakhir itu keuangan yang tercampur dengan keuangan rumah. Nah mungkin itu apa sih yang bisa aku bagikan. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.